Firman Tuhan hari ini saya berikan tema melanjutkan pekerjaan yang Yesus mulai. Dan saya pikir tepat sekali ya waktu saya memikirkan tema ini memang saya tidak melihat apa yang menjadi visi gereja. Tetapi ketika membaca warta semalam ternyata itu visi gereja ya Bapak Ibu ya. Menjadi gereja yang memuridkan. Dan memang itulah yang seharusnya menjadi visi setiap orang percaya ya. Visi setiap pengikut Kristus. Karena memang itulah yang Tuhan Yesus nyatakan ketika dia menyampaikan amanat agung untuk setiap kita melanjutkan pekerjaan yang telah dia mulai. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita membaca bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 20. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada cerita ya, seorang tuan yang punya rumah yang besar. Ya, ini Bapak Ibu bayangkan aja rumahnya seperti ini, begitu. Nah, tuan ini ingin pergi ya keluar kota, mungkin berbisnis, berusaha, membuka toko dan sebagainya, dan dia menitipkan pesan kepada hamba-hambanya, ya kepada pegawai-pegawainya yang ada di rumah itu. Bapak Ibu kalau melihat di atap rumah itu ada sebuah bolong begitu ya, rupanya atapnya bocor. Dan tuan ini berpesan sama hamba-hambanya, "Saya mau pergi ya sejangka waktu yang cukup lama. Dan saya minta ya, saya memberikan pesan begitu, tolong itu atap yang bocor diperbaiki begitu. Ya itu pesan dari tuannya kepada hamba-hambanya. Lalu dia pergi sekian lama. Nah, hamba-hambanya ini rupanya juga hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang mengasihi tuannya ini. Hambanya berpikir, iya ya Tuhan sedang pergi, rumah ditinggalkan, ini kesempatan untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan kita yang baik itu. Ya, jadi hamba-hambanya berpikir apa yang bisa kita lakukan. Mereka melihat dinding rumah begitu kan ya sudah mulai kusam, mungkin sudah mulai berjamur, lalu dicat begitu ya Bapak Ibu ya, depan, bagian luar, bagian dalam dicat semua. Ya terus melihat apa lagi? Oh, tegel-tegelnya, keramiknya sudah mulai ini lepas-lepas begitu kan ya. Lalu diperbaiki keramiknya begitu kan ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Mereka melihat oh di luar kebunnya ya, tanamannya sudah mulai ada rumput liar, mulai disiangi, ditanami lagi dan sebagainya. Jadi ini hamba-hamba sibuk ya melakukan berbagai hal untuk tuannya, untuk rumah tuannya ini. Ya, diperbaiki, mungkin gorden diganti, lampu-lampu yang rusak ya. Semua diperbaiki begitu. Tetapi setelah sekian lama ya sudah mungkin seminggu, sebulan ya, hambanya ini lupa. Pesan tuannya sebetulnya cuma satu. Atap yang bocor itu diperbaiki. Karena itu sangat mengganggu. Itu persis di kamar tuannya dan setiap kali hujan pasti bocor ya. Dan itu yang menjadi pesan tuannya. Setelah sekian lama ya mungkin sudah setahun semua rumah diperbaiki ya. Tetapi atap yang bocor itu lupa diperbaiki begitu. Sampai sang tuan itu kembali ya, dan bertanya, "Bagaimana? Atap rumah saya sudah diperbaiki belum?" Tapi sang hamba menceritakan, "Tuhan ini loh, ya dindingnya sudah kami cat, lantainya kami perbaiki, gorden kami ganti, lampu semua, taman kami hiasi." Tapi Tuhan cuma bertanya, "Bagaimana dengan atap di atas kamar saya itu yang bocor, sudah diperbaiki belum?" Mereka diam begitu kan ya, mereka bingung gak bisa menjawab apa-apa. Jadi Bapak sekalian dikasihi Tuhan, saya pikir cerita ini sedikit banyak kadang-kadang menggambarkan keadaan gereja hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu melihat, Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang namanya amanat agung, begitu yang The Great Commission. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Tetapi hari ini justru gereja sibuk untuk melakukan hal lain. Sibuk dengan banyak program-program gereja begitu. Ya, maka para teolog, ya, para ahli sejarah gereja seringkali mengatakan the Great Commission itu menjadi the Great Omission begitu. Hilang C-nya ya, jadi the Great Omission. Omission itu artinya pengabaian besar begitu. Bukan amanat yang besar menjadi pengabaian yang besar, karena seringkali gereja, orang-orang Kristen disibukkan dengan yang namanya program, aktivitas, rencana kerja dan sebagainya begitu ya, yang tidak salah sebetulnya, karena tadi seperti sang hamba itu ingin melakukan yang terbaik untuk tuannya, tetapi pesan tuannya yang utama, yang cuma satu itu, memperbaiki atap yang bocor, itu tidak dilakukan. Dan sekarang juga amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan segala bangsa muridnya, ya seringkali gereja tidak memperhatikannya. Gereja lalai melakukannya. Inilah amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kalau kita memperhatikan yang namanya menjadikan orang murid, pemuritan, ya, seringkali yang gereja lakukan, kalau saya amati di dalam pelayanan saya sebelumnya juga, ketika saya melayani 10 tahun di gereja, saya juga beberapa tahun mengembangkan pemuritan. Seringkali gereja sudah punya banyak program begitu ya, program dari A sampai Z, dengan anggaran dari A sampai Z, dengan kalender gereja dari Januari sampai Desember, udah banyak program. Dan pemuritan hanya seringkali disempilkan, diselipkan di salah satu program saja. Program pembinaan, program pemuritan begitu. Dengan satu komisi pembinaan yang namanya, di tengah banyaknya komisi dari anak sampai lansia begitu ya. Di gereja saya dulu ada komisi anak, sekolah minggu, komisi pemuda, komisi remaja, komisi wanita, komisi pria, komisi pasutri, komisi usia indah. Bapak Ibu bisa hitung ada berapa komisi? Banyak dulu di gereja saya komisinya, karena memang jemaatnya cukup besar begitu dan banyak komisi kategorial. Sampai kita juga bilang, ini kok gereja jadi sibuk sekali, dan pemuritan hanya salah satu bagian. Bahkan sampai ada komisi misi, komisi ibadah, komisi kebaktian doa, komisi apa begitu. Banyak ya. Nah Bapak Ibu sekalian, padahal Tuhan Yesus sebenarnya memberi perintah menjadikan segala bangsa muridnya, cuma satu. Ya, memuridkan orang lain supaya menjadi murid Tuhan. Tetapi hanya sekedar jadi program, bukan menjadi sebuah pekerjaan gereja yang utama, bisnis gereja yang utama. Begitu. Seperti yang namanya kalau bisnis restoran, ya bisnisnya jual makanan. Begitu kan ya, bisnis restoran bukan menjual barang, bukan menjual yang lain, tapi makanan begitu. Demikian juga dengan gereja, kalau mau dibilang ini sebuah pekerjaan, sebuah urusan yang penting yang Tuhan perintahkan adalah memuridkan orang lain untuk menjadi murid Kristus. Tetapi pemuritan seringkali menjadi sebuah pengertian yang berbeda yang dipahami oleh gereja atau oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Pemuritan seringkali menjadi hanya sekedar membawa orang masuk ke dalam gereja menjadi anggota gereja, atau menjaga anggota yang sudah di dalam nggak keluar lagi, begitu ya. Jadi lebih kepada membuat orang menjadi pengikut gereja, bukan menjadi pengikut Kristus. Itu yang seringkali terjadi di dalam gereja. Padahal Tuhan Yesus berkata, ya, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan Rasul Paulus memahaminya dengan tepat. Ketika dia berkata, jadilah pengikutku, tapi bukan untuk mengikut aku. Jadilah pengikutku supaya bersama-sama kita mengikut Kristus, sama seperti aku juga mengikut Kristus. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus kepada jemaat Korintus. Maka ketika kita membawa orang datang ke gereja, bukan untuk menjadi pengikut gereja, tapi bersama-sama kita ingin mengikut Kristus, Sang Raja itu. Itulah yang namanya pemuritan, Bapak Ibu. Bukan sekedar program, bukan cuma sekedar bentuk kerangka kerja, rencana kerja, anggaran, bukan strategi, bukan semata-mata itu. Tapi sebuah prinsip, sebuah cara hidup, gaya hidup setiap pengikut Kristus yang rindu membawa orang lain mengenal Kristus lewat dirinya terlebih dahulu yang bertumbuh, sehingga orang lain juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan dia, sama-sama mengikut Kristus. Itulah pemuritan. Dengan satu target supaya semua orang percaya menjadi serupa, mirip, serupa dengan Kristus dalam karakter, cara hidup. Ya, itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Menjadikan segala bangsa muridnya. Kalau Bapak Ibu melihat segala bangsa, itu kata segala itu berarti mencakup segala bangsa, segala suku bangsa, segala kelompok orang,
segala kelompok profesi, itu artinya segala bangsa. Tidak hanya untuk suku bangsa atau etnis. Ya, tetapi segala bentuk kehidupan sosial masyarakat, ya, itu semua mereka perlu dibawa untuk menjadi murid Kristus. Itulah visi amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, Bapak Ibu. Tetapi seringkali gereja ya punya satu visinya sendiri begitu ya. Ketika bicara menjadi gereja yang memuridkan, kadang-kadang gereja punya mindsetnya, cara pikiran sendiri. Misalnya, ketika bicara pemuridan versi mana? Gereja berpikir kualitasnya cukup menjadi jemaat yang baik, itu targetnya. Jemaat yang baik itu misalnya rajin datang ke gereja, tidak pernah absen, tidak bolong-bolong. Rajin memberi persembahan, rajin ikut program gereja dari A sampai Z, rajin ikut komisi-komisi misalnya. Seringkali apa yang diharapkan oleh gereja yang namanya kualitas seorang murid Kristus cukup menjadi jemaat yang baik. Itu tidak salah, tetapi Tuhan Yesus punya target yang lebih besar. Target sesungguhnya, apakah hidup kita sudah seperti Kristus? Menjadi orang yang meneladani Kristus dalam seluruh hidup kita. Kedua, bicara soal cakupan. Kadang-kadang gereja juga merasa cukuplah membawa orang jadi anggota satu denominasi, begitu kan ya. Satu label gereja, begitu. Menjadi anggota gereja yang punya kartu anggota, yang hanya sekedar dibaptis di satu gereja. Bukan. Tuhan Yesus rindu supaya segala bangsa itu datang kepada Dia, begitu. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut gereja, tapi menjadi pengikut Kristus, begitu. Dan cakupannya bukan anggota gereja, tapi segala bangsa. Dan strateginya bukan hanya sekedar menetapkan beberapa program, tetapi seluruh aspek hidup kita, bukan hanya 1 jam di gereja, begitu ya, hanya beberapa jam di kegiatan gereja, sehingga kita bisa mengatakan ini sudah menjadi program pemuridan. Bukan, program pemuridan itu seluruh hidup kita, 24 jam kali 7 hari. Itulah aspek pemuridan, itulah belajar mengikut Kristus, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan harapkan. Bukan hanya di dalam gereja, kita mengikut program lalu pulang, selesai pemuridannya, enggak begitu ya. Tapi ketika kita di rumah kita, di toko, di kantor, di kampus, di sekolah, di dalam relasi dengan tetangga, relasi dengan teman dan sebagainya, itulah yang namanya kita belajar memuridkan dan dimuridkan, menjadi murid Kristus. Maka kita mau melihat ya bagaimana strategi atau bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita hari dengan prinsip-prinsip untuk bisa menjalankan amanat agung ini. Ya, kita melihat ada beberapa hal ya, saya bagi menjadi 4 hal. Secara singkat kita akan melihat. Pertama, amanat agung itu bicara mengenai siapanya dulu, begitu kan? Siapa yang memberikan amanat, itu penting. Ketika Bapak Ibu mendapatkan satu perintah, mesti tahu siapa yang memberi perintah, begitu kan ya? Siapa orang itu? Siapa pribadi itu? Apa kerinduannya? Apa yang dia inginkan? Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang agung. Karena Dia berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya, kepadaku di tanganku inilah segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu coba renungkan baik-baik kalimat ini. Kalau ada orang mengucapkan kalimat ini, kita bilang sombong sekali orang ini, begitu kan ya. Ketika ada orang bilang segala kuasa di negara ini diberikan kepadaku aja, kita sudah bilang, wih sombong sekali. Tapi presiden bisa ngomong begitu mungkin ya. Bupati bisa ngomong kepadaku telah diberikan kuasa atas kabupaten ini, begitu. Raja satu wilayah berkata kepadaku telah diberikan kuasa atas kerajaan ini. Tapi ada satu pribadi yang berkata kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Begitu. Segala kuasa, bukan cuma 1, 2, 3, segala. Bapak Ibu kalau mendengar kata segala berarti semuanya. Tidak ada yang tidak termasuk, begitu kan ya. Segala sesuatu di kolong langit, di atas langit, di bawah bumi, di atas bumi, dimanapun di alam semesta ini, bahkan di sorga, ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu ini bukan pribadi yang sembarangan. Melampaui bupati, melampaui kepala daerah, melampaui presiden, melampaui raja. Dia raja di atas segala raja. Makhluk surgawi pun tunduk, apalagi makhluk di bumi. Seharusnya kita semua mengakui Dia adalah raja. Namun Dia raja yang berbeda. Dia raja yang merendahkan dirinya, datang menjadi manusia, menjadi seorang bayi yang rela digigit nyamuk, begitu kan ya.
Di kandang yang hina, dia mau lahir menjadi sama dengan manusia. Bahkan manusia yang menolak dia. Di tengah dunia yang menolak dia. Dia memerintah dengan cara yang berbeda. Tidak seperti raja-raja yang otoriter, yang haus akan kekuasaan. Dia raja yang justru kerajaannya bukan dari dunia. Itu yang dia katakan kepada Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia. Dan aku memerintah bukan dengan cara dunia. Dia tidak naik kuda gagah perkasa, dia naik keledai. Dia bahkan mati bagi kita orang-orang berdosa. Manusia ciptaannya yang dia begitu kasihi kita, dia begitu menyayangi kita, namun kita memberontak, kita melawan dia, kita menolak dia. Tapi dia mati bagi kita. Bagi musuh-musuhnya, dia korbankan dirinya, dia berikan nyawanya. Dan bersyukur, dia bukan raja yang gagal, begitu kan? Dia mati untuk bangkit. Dia mati untuk hidup, memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga kita sekarang bisa percaya kepada dia, berkemenangan menjadi hidup kita sebagai pengikut-pengikutnya. Dia sudah menjadi contoh teladan dari seluruh hidup kita melihat ini pribadi yang agung. Bagaimana kita harus hidup serupa Kristus. Bacalah Injil Bapak Ibu, akan melihat bagaimana kita harus hidup seperti Kristus. Ada satu orang teolog, ya, Abraham Kuyper dari Belanda, dia berkata, tidak ada sejengkal pun di seluruh wilayah di mana manusia hidup, ya, di mana Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan atas segala sesuatu tidak berkata milikku. Dengan kata lain, Yesus mau bilang segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu tanah ini semua milikku, bahkan di alam semesta milikku, begitu. Hanya Yesus yang bisa berkata milikku. Kita bisa berkata milikku atas tanah kita, ya, rumah kita bisa bilang ini milikku, ada sertifikat hak miliknya misalnya. Tetapi hanya ada satu pribadi yang bisa berkata seluruh bumi, seluruh jagat raya ini milikku. Gak ada yang bisa mengklaim milik yang lain. Ya, hanya milik Yesus. Itulah Tuhan Yesus karena dia raja di atas segala raja. Ketika Raja Charles, ya, Pangeran Charles menjadi Raja Charles, dilantik menjadi Raja Inggris. Ya, semua orang mengeluh-elukan dia, ya, seluruh Inggris bersorak mungkin. Tapi ada sebagian orang Bapak Ibu melihat tuh, ya, ada yang demo. It is not my king, begitu. Ada orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakannya, pemerintahannya dan sebagainya, berseru protes, ini bukan raja saya, begitu. Tetapi apakah kita bisa berkata begitu kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu? Bisakah kita bilang, engkau bukan rajaku? Beranikah kita berkata begitu? Bahkan Yesaya begitu gentar, ya, melihat Allah di atas bait suci yang bertahta. Ketika orang menghadap Allah yang maha tinggi, penguasa jagat raya, beranikah orang berkata, engkau bukan rajaku? Dalam kitab Wahyu, ketika Bapak Ibu melihat penggambaran penghakiman Allah, di situ digambarkan raja-raja bumi, segala bangsawan, segala penguasa di bumi berseru kepada bukit batu, Bapak Ibu. Mereka berseru kepada gunung-gunung, runtuhlah, jatuhlah, menimpa kami. Ini segala raja, bangsawan di bumi berteriak dengan ketakutan kepada gunung-gunung bukit batu, runtuhlah, menimpa kami, daripada kami berjumpa dengan Allah yang maha kuasa itu. Mereka lebih rela mati ditimpa gunung batu daripada ketemu dengan Allah di dalam murkanya. Gak ada satu orang pun yang akan berani berkata, engkau bukan rajaku. Karena Allah yang maha kuasa itu sudah menunjukkan kekuasaannya, maka semua makhluk di alam semesta hanya bisa tunduk dan berkata, engkaulah rajaku. Itulah Tuhan Yesus. Maka siapakah Yesus bagi kita, bagi saudara sekalian, bagi saya? Siapakah Yesus? Apakah Yesus hanya sekedar tokoh agama Kristen? Apakah Yesus hanya sekedar seorang guru yang agung? Seorang nabi Israel? Bukan, Yesus adalah raja di atas segala raja. Karena dia begitu kuat mengklaim, akulah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan apakah Yesus sudah menjadi raja dalam hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita? Ataukah dia hanya raja di gereja saja, raja di satu lokasi saja,
Tapi dalam hati kita yang kecil mungkin kita masih menyimpan, ini keinginan saya, ini maunya saya, Tuhan tidak boleh sentuh. Ya, ini hobi saya Tuhan misalnya. Saya tidak mau berikan pada Tuhan seluruh hati saya. Ketika Yesus berkata, akulah rajamu, ya, maka tidak ada satu hal pun, satu aspek dalam hidup kita yang kita bisa simpan untuk diri kita sendiri. Seluruh hidup kita miliknya. Dan sudah seharusnya kita merajakan dia di dalam seluruh hidup kita. Kedua, pribadi yang agung ini memberikan perintah yang agung. Kalau kita melihat bicara menjadikan segala bangsa muridnya, ya, Tuhan Yesus memberikan tahap-tahapan perintahnya. Bagaimana? Dengan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika bicara baptislah, itu bukan cuma sekedar kalau kita bilang baptis itu keputusan kan ya. Kita ingin orang mengambil keputusan di dalam KKR, dalam retreat. Siapa yang mau percaya ada altar call, siapa yang mau bertobat, mari datang, mari masuk, dibaptis misalnya. Bukan cuma sekedar itu. Ketika bicara baptislah yang Tuhan Yesus harapkan adalah kelahiran baru. Bukan sekedar keputusan kartu diisi selesai. Seolah-olah menambah jumlah anggota gereja. Enggak. Yang Yesus harapkan ada kelahiran baru, ada pertobatan, ada kesungguhan, penyesalan, berbalik arah hidup sepenuhnya 180 derajat dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dari hidup yang begitu egois, yang mementingkan diri sendiri menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan misalnya. Ya, dari hidup yang di dalam dosa menjadi hidup yang di dalam terang. Itu ada pertobatan yang Tuhan Yesus harapkan. Kedua, ketika bicara ajarlah, bukan cuma sekedar mengikuti kegiatan gereja, ada kegiatan pengajaran, kegiatan pemuritan, bukan. Tapi ketika Yesus bicara ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, yang Yesus harapkan adalah ketaatan. Dan bukankah itu yang juga diharapkan dari seorang guru kepada muridnya, atau dari orang tua kepada anaknya, ketika mengajarkan anaknya, bukan cuma sekadar anaknya berkata ya, begitu kan ya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, begitu kan? Itu yang diharapkan dari seorang guru kepada muridnya atau dari orang tua kepada anaknya. Dan ini dari Tuhan kepada kita, murid-muridnya. Kita menaati dia di dalam seluruh hidup kita. Dan ketika Yesus berkata, pergilah. Ya, pergilah itu bukan perintah yang utama. Yang utama itu jadikan segala bangsa muridku. Cara melakukannya adalah dengan pergilah memberitakan Injil, ya, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Itu 3 caranya ya, untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Ketika Yesus bicara pergilah bukan cuma sekedar kewajiban, bukan cuma sekedar ini keharusan, disuruh, bukan. Tapi ada kerinduan untuk melihat orang lain juga menyembah Yesus sama seperti kita mengalami kasihnya Tuhan Yesus itu. Maka itu yang menjadi kerinduan seorang murid. Ya. Bukan cuma sekedar menjadi anggota gereja. Kerinduan seorang murid Kristus yang sudah diubahkan hidupnya, yang sudah mengalami kasih Kristus, ada rindu merajakan dia, menaati dia sebagai raja di dalam seluruh hidupnya. Kerinduan seorang murid itu di dalam doa Bapa kami bisa terwakili. Ketika Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Itu ada di Injil Matius. Seluruh Injil Matius kalau kita rangkai, ya itu temanya ada satu. Cuma satu itu tema Injil Matius. Supaya setiap kita yang adalah murid Kristus itu merajakan dia dalam seluruh hidup kita. Maka di dalam seluruh pengajaran Tuhan Yesus, yang penting ini adalah salah satunya doa Bapa kami. Apakah ketika kita mendoakan doa Bapa kami, sungguh-sungguh datanglah kerajaanmu, itu doa yang besar loh Bapak Ibu. Datanglah kerajaanmu. Supaya semua orang di bumi ini merajakan Yesus, itu maksudnya. Jadilah kehendakmu, karena dia raja, supaya kehendaknya saja yang ditaati. Di bumi seperti di sorga. Itu sebuah kerinduan yang besar loh Bapak Ibu. Bukan cuma di Indonesia, tapi di bumi, di seluruh alam semesta ini semua seperti di sorga. Sama seperti di sorga segala makhluk tunduk kepada Yesus. Maka kerinduan kita juga supaya segala manusia, umat manusia di bumi ini bisa menghormati Yesus sebagai Raja. Tunduk kepada Dia. Itu yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Dan menjadi kerinduan kita, doa kita. Sama seperti kita mau menundukkan diri, menjadi murid yang merajakan Dia, kita juga rindu orang-orang lain mengenal Dia dan merajakan Dia. Ada seorang misionaris, Charles Thomas Studd dari Inggris. Dia adalah seorang yang kaya, ya,
orang yang punya warisan dari ayahnya yang bangsawan, dan dia juga punya prestasi olahraga, punya banyak penghargaan, dia punya masa depan yang cerah. Tapi satu kali ya di dalam pergumulannya dia mengalami satu goncangan begitu. Dia melihat saudaranya, saudara laki-lakinya, kakaknya begitu sakit keras, sakit parah, hampir mati. Dan di saat itulah ya dia menyadari, buat apa saya punya harta yang begitu melimpah, warisan yang banyak? Buat apa saya punya prestasi yang hebat, piala di rumah banyak? Buat apa? Kalau pada satu hari nanti saya akan mati. Ya dia melihat itu. Bukan dia yang sakit sih, tapi dia ketika dia melihat saudaranya sakit, dia seperti bercermin, buat apa saya hidup dengan segala harta dan prestasi itu kalau pada akhirnya saya mati? Dan di situ dia sadar, ya hidup ini hanya sementara. Hidup yang berarti kalau saya persembahkan kepada Tuhan. Ya ketika dia merenungkan itu, akhirnya dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya dia bertobat. Dan di situ dia memutuskan, saya mau hidup bagi Tuhan. Dan dia mengucapkan satu kalimat ini. Jika Yesus Kristus yang adalah Raja segala raja tadi, penguasa alam semesta, dia adalah Allah, dan dia sudah memberikan nyawanya untuk saya. Dia sudah mati untuk saya. Maka tidak ada pengorbanan yang bisa kita katakan itu pengorbanan yang terlalu besar bagi dia. Gak ada. Seringkali dalam hidup kita merasa, Tuhan saya sudah berkorban, memberikan waktu saya 1 minggu 1 kali datang ke gereja 1-2 jam, itu sudah cukup. Tapi ada orang berkata, Tuhan saya sudah berkorban lebih loh, bukan jadi jemaat biasa, saya sudah berkorban jadi aktivis, saya sudah melayani, datang ke gereja lebih dari 1 kali, ikut kebaktian doa, ikut latihan-latihan, ikut program-program gereja, saya sudah cukup berkorban. Atau ada Bapak Ibu yang merasa saya sudah lebih lagi, saya sudah berkorban jadi majelis juga. Begitu, bukan cuma datang ke gereja hari-hari tertentu, ikut latihan, ya saya ikut rapat, saya juga mendukung dana dan sebagainya. Bapak Ibu merasa saya sudah berkorban banyak buat gereja. Tetapi Charles Thomas Tatt berkata, tidak ada pengorbanan kita yang terlalu besar yang bisa kita katakan Tuhan ini terlalu besar, nggak ada. Karena dia raja itu yang punya segala-galanya sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Bisakah kita komplain, Tuhan ini terlalu besar bagi Tuhan? Saya nggak rela berikan, nggak bisa. Kalau kita menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, dia sudah memberikan nyawanya, ya, bukan cuma memberikan harta, begitu kan? Bukan cuma memberikan uang. Kalau Bapak Ibu melihat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan harta yang banyak supaya kita kaya selalu misalnya, atau karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia memberikan kesehatan sehingga kita tidak akan sakit-sakit. Ayatnya kan nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya. Atau kalau kita melihat dari Tuhan Yesus, dia memberikan nyawanya. Itu yang Tuhan berikan kan. Nyawa itu adalah pemberian terbesar yang bisa dilakukan oleh satu pribadi. Nyawa. Ketika kita melihat orang menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara ini aku sudah berikan uangmu, rasanya juga masih belum yang paling besar begitu ya. Saya berikan depositoku, saya berikan rumahku, saya berikan tanahku, saya berikan emasku, enggak. Tapi ketika orang berkata saya memberikan nyawaku, atau bagi seorang bapak saya memberikan anakku, itu pemberian yang besar. Bapak Ibu yang di sini sudah menjadi seorang ayah atau ibu, bagaimana kita memberikan anak kita? Kita begitu mengasihi anak kita, apalagi Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, ya, satu-satunya. Allah memberikan anaknya bagi kita. Maka adakah pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita berikan? Charles Tatt berkata, tidak ada. Maka dia rela menjual segala harta miliknya, dia menjual semua itu, dia hanya sisakan uang sedikit untuk dia, supaya dia bisa pergi pelayanan. Ya, di Tiongkok, di China, di Afrika, dia mengabarkan Injil. Sampai hari ini ada lembaga misi yang namanya WEC, itu bermula dari pelayanan Charles Thomas Tatt. Ada orang yang begitu tersentuh, menyadari ya, betapa besarnya anugerah Tuhan. Dia ada raja di atas segala raja. Ada orang yang begitu menundukkan dirinya, tunduk kepada raja itu, mempersembahkan seluruh hidupnya. Mungkin kita memang tidak dipanggil menjadi misionaris, bukan berarti semua orang harus jadi misionaris, tapi sebuah sikap hidup, cara hidup
yang menundukkan diri di bawah kerajaan Yesus. Maka seberapa besar kita merindukan kerajaan Allah itu terjadi dalam hidup kita, terjadi di dalam gereja kita, bahkan terjadi di atas bumi itu seharusnya, seperti di surga. Dan seberapa besar kita rela memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan bagi kerajaannya, melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus juga memberikan strategi yang agung. Ya. Kalau kita melihat strategi ini, seringkali kita berpikir strategi itu mestinya begitu cemerlang, strategi itu begitu hebat, begitu kan ya, di dalam menyebarkan Injil. Tapi Tuhan Yesus menggunakan para wanita, memakai para wanita, memanggil para wanita justru. Kalau kita membaca Amanat Agung kan diawali dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Para wanita datang ke kubur, melihat kubur itu kosong, ada malaikat di situ yang mengatakan, dia sudah bangkit, pergilah, beritakanlah, begitu kan. Dan Tuhan Yesus memakai para wanita menjadi saksi kebangkitan. Karena mereka adalah saksi yang setia. Siapa orang-orang yang ada di bawah kaki salib itu, yang menantikan Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya? Tidak lain dan tidak bukan para wanita, bukan? Para murid yang lain, para murid pria sudah melarikan diri. Mungkin cuma ada Rasul Yohanes dan beberapa wanita, ibunya Maria Magdalena, ya, orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai para wanita ini. Para wanita zaman itu tidak dianggap, mohon maaf para ibu yang para wanita hari itu tidak dianggap, kesaksiannya tidak didengar, dianggap pembohong, dianggap tidak bisa dipercaya. Tapi Tuhan mau pakai para wanita yang katanya menurut masyarakat tidak bisa dipercaya ini menjadi saksi, memberitakan kebangkitannya. Tuhan tidak takut ditertawakan begitu oleh orang banyak, karena dia tahu para wanita ini adalah saksi yang bisa dipercaya. Dan itu betul, berita Injil pertama, misionaris pertama, utusan Injil pertama adalah para wanita yang setia memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Maka Bapak Ibu ketika bicara membawa seluruh Injil ke seluruh dunia, itu bukan hanya tugas pria, tugas hamba Tuhan, begitu kan ya, tugas orang yang sudah sekolah teologi. Bukan, itu kerinduan setiap kita. Membawa seluruh Injil. Ya, itu seluruh umat, membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Itu adalah satu komitmen dari Gerakan Lausan. Gerakan Lausan adalah gerakan misi seluruh dunia hari ini. Ya, kalau kita mencari di Google, Gerakan Lausan itu dimulai dari pendeta Billy Graham, yang memulai gerakan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Dia memanggil orang-orang untuk sama-sama kita melaksanakan amanat agung. Dia memulai gerakan Lausan. Tiap tahun ada konferensi di negara-negara untuk mengajak gereja-gereja, orang percaya untuk mengambil bagian, membawa Injil ke seluruh dunia. Injil bukan cuma sekedar berita, tapi Injil itu seluruh Injil. Lewat perkataan hidup kita, ya, lewat tindakan kita, itulah Injil. Bukan hanya dikatakan Yesus mengasihimu, tapi lewat hidup kita menunjukkan Yesus mengasihimu lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Itulah artinya seluruh Injil, lewat kesaksian hidup kita. Dan yang terakhir, ya, Tuhan Yesus bukan cuma memberi perintah, pergi sana, saya pergi, saya tinggalkan kamu naik ke surga. Enggak. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu melihat di dalam bagian tadi, ya, kata segala itu ada 4 kali. Pertama, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, lalu kedua, jadikanlah segala bangsa muridku. Kata segala yang kedua. Kata segala yang ketiga apa? Ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Ajaran Yesus seluruhnya diajarkan, segala ajaran. Dan yang terakhir, segala yang di sini. Aku akan menyertai kamu di segala hari-hari yang kamu lalui. Itu arti yang sesungguhnya. Tapi LAI menerjemahkannya kan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata segalanya hilang. Tapi sebetulnya ada kata segala. Yesus memberi janji ketika kita setia melaksanakan amanat agung itu, memuridkan orang lain itu, aku menyertai kamu di segala hari-hari yang kamu jalani sampai pada akhir zaman nanti. Itu yang Yesus janjikan. Penyertaannya yang tidak pernah habis. Dan itu menarik. Injil Matius dimulai dengan satu janji. Yesus datang ke dalam dunia menggenapi janji itu. Dia adalah Allah yang beserta kita, Immanuel. Kita rayakan di Natal kan. Dan Injil Matius ditutup dengan janji yang sama. Aku adalah Immanuel juga, Allah yang beserta kamu sampai pada kesudahan zaman. Itulah Allah kita.
Itulah Injil Matius. Ketika Bapak Ibu merasa seperti Tuhan meninggalkan saya, Tuhan mengecewakan saya, tidak. Tuhan menyertai kita. Sama seperti dia datang ke dalam dunia, ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Di dalam Roh Kudus, dia menyertai kita untuk melakukan amanat agung ini, melanjutkan pekerjaan yang telah dia selesaikan dan sekarang dia mempercayakannya kepada kita. Berita keselamatan itu harus disampaikan kepada seluruh dunia. Maka Yesus memanggil kita Bapak Ibu untuk menjadi murid terlebih dahulu sebelum kita memuridkan orang lain. Murid yang ikut dia supaya kita bisa memuridkan bersama dia. Bukan sendirian loh, bersama dia karena dia yang menyertai kita. Sehingga ketika kita merasa takut memberitakan Injil, ya tidak percaya diri, beritakanlah. Ya, bersaksilah. Kayak kita tidak disuruh menipu orang begitu kan ya, dengan muluk-muluk perkataan yang muluk-muluk, tidak suruh merekayasa ngomong mesti bagaimana, enggak, bersaksi saja, menyampaikan kasih Tuhan, bukan sedang merekayasa perkataan dan hidup kita, tapi jadilah hidup yang otentik, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, sampaikanlah itu lewat kesaksian kita. Sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah cerita, kesaksian nyata dari seorang misionaris yang pernah berkeliling dunia. Dia misionaris yang mencatat kisah-kisah kesaksian pekerjaan Tuhan di berbagai negara. Judul bukunya adalah The Insanity of God. Allah yang insane itu sebenarnya gila ya, Allah yang gila, maksudnya Allah yang luar biasa pekerjaannya. Satu kali dia menyampaikan di sekitar tahun 1970-an begitu ya, di zaman-zaman Rusia itu dulu masih namanya Uni Soviet. Ada seorang Kristen bernama Dimitri, seorang bapak yang sederhana tinggal di satu desa, gitu ya, kota kecil. Dia satu kali di dalam situasi Soviet itu dikuasai komunis, begitu kan ya. Dan bapak ini anaknya sudah mulai dewasa, ada dua pria, dua anak remaja, gitu sudah menjelang remaja. Dia sadar, saya sebagai seorang ayah, saya mesti mengajarkan firman Tuhan kepada anak saya. Dia seorang buruh biasa, kerja di pabrik. Ya, seorang buruh biasa, tapi dia punya kerinduan. Anak saya makin dewasa, karena dia khawatir ada ajaran komunis, begitu kan ya. Saya harus mendidik anak saya di dalam firman Tuhan. Dan itu yang dia lakukan. Beberapa hari sekali, mungkin seminggu sekali, dia ada mesbah keluarga. Dia kumpulkan anaknya, istrinya, mereka renungan, saat teduh, baca Alkitab, begitu kan, dia membacakan Alkitab. Dia hanya seorang buruh biasa yang pernah mendengar ajaran dari orang tua, dia ingat dan dia sampaikan kepada anaknya sekarang. Terus dia lakukan, ya mesbah keluarga itu, nah di kampung, namanya kampung, tetangga denger gitu kan, sebelah-sebelah, kamu lagi ngapain Dimitri? Oh, saya setiap beberapa hari sekali sama anak saya baca Alkitab, begitu berdoa. Tetangga juga pengen, ada kerinduan, yuk sama-sama yuk kita baca Alkitab. Akhirnya mereka membaca Alkitab bersama-sama di rumah Dimitri, datang. Mungkin mula-mula hanya beberapa orang, terus beberapa puluh orang, ya tetangga datang senang. Padahal dia bukan hamba Tuhan. Dia hanya seorang Kristen yang berusaha untuk menjadi murid Kristus, yang memuridkan anak-anaknya, keluarganya. Dan dia lakukan itu, tetangga-tetangga datang. Dengerin dia menyampaikan firman Tuhan. Dan itu gerakan lama-lama dari yang kecil, ya lama jadi besar. Dari berapa puluh orang jadi hampir 75 orang. Rumah dia yang kecil penuh sesak. Begitu, orang ingin datang, mendengar, rindu, haus akan firman Tuhan. Lama-kelamaan polisi datang. Ya, bawa tongkat, mengancam, menggerebek. Ngapain kalian? Ya kan nggak boleh begitu ya. Ada gerakan-gerakan agama, ditangkap ya, mereka diancam, nggak ditangkap dulu sih, diancam begitu kan ya. Jangan sampai ada lagi begitu ya. Kalau ada lagi gerakan ini, kami akan tangkap Dimitri begitu, diancam. Tapi mereka tidak khawatir. Makin terdengar berita itu makin datang begitu kan ya, namanya berita makin tersebar, makin penasaran ada apa sih, kenapa mau ditangkap sih begitu kan. Mereka makin datang, makin besar orang belajar firman Tuhan, makin rindu. Sampai akhirnya betul polisi datang, menggerebek dan membawa Dimitri ke penjara. Ya, Dimitri dibawa ke penjara yang di situ ada 1.500 narapidana penjahat, dia hanya satu-satunya bukan penjahat. Ya, di situ dia dalam kondisi ketakutan, dia belajar untuk berserah. Saya harus masuk penjara, ya sudah begitu ya. Nggak bisa protes kan, ditangkap.
Nah di situ di dalam pergumulannya tiap pagi dia bernyanyi Bapak Ibu. Dia menaikkan pujian tiap pagi di depan selnya itu. Dan ketika dia nyanyi menyembah Tuhan, semua narapidana yang lain protes, lempar gelas, lempar apa, pukul-pukul, diam begitu ya. Mereka nggak suka ya. Dimitri menaikkan pujian. Tapi tiap pagi dia tetap bernyanyi, memuji Tuhan, sebagaimana yang dia biasa lakukan. Dan dia juga rindu akan firman Tuhan. Di situ nggak boleh bawa Alkitab, Alkitab kan dilarang, mungkin dibakar. Tapi dia rindu. Akhirnya dia ketemu kertas apapun yang berserakan di penjara itu, dimanapun secari kertas bekas yang ada dia ambil, pakai arang, pakai pensil yang ada dia tulis. Yang dia ingat ayat Alkitab yang sederhana, Yohanes 3 ayat 16 mungkin, Mazmur 23, apapun ayat yang dia ingat, yang bisa menguatkan dia tulis di secari kertas, dia tempel tinggi-tinggi di atas tiang selnya supaya nggak kelihatan. Tapi akhirnya kelihatan sama pegawai, sama petugas penjara, dia dipukuli, disiksa, nggak boleh ada ayat Alkitab. Ya, dia dipukuli, disiksa. Selama kurang lebih kalau nggak salah 7 tahun atau belasan tahun, saya lupa, dia di penjara itu, nggak sampai 20 tahun sih, antara 7 sampai 10 tahun dia di penjara di situ. Tiap pagi dia memuji Tuhan, setiap kali ketemu kertas dia lakukan itu, dia tempel, diambil, ya, dipukulin, sampai satu kali petugas sel itu, penjara itu sudah tidak tahan. Ya, Dimitri itu diancam akan dihukum. Kalau kamu tidak menyangkal iman, kamu akan dihukum. Gitu. Sampai mereka merekayasa seolah istrinya disiksa. Ya, satu kali istrinya seolah disiksa, diseret. Dia padahal itu mungkin rekayasa. Napi wanita yang lain yang disiksa, seolah itu istrinya. Nih lihat istrimu disiksa. Kalau kamu tidak menyangkal iman, istrimu, anakmu akan disiksa. Wah, dia gentar. Sebagai seorang ayah dia tidak tahan. Kalau dia disiksa nggak apa-apa, tapi istri anaknya. Ya, sampai satu kali malam itu dia tidak tahan lagi. Ya, saya akan tanda tangan surat apapun. Ya, akhirnya dia disuruh tanda tangan surat yang mengatakan saya adalah mata-mata Amerika. Begitu. Kalau kamu tanda tangan, kamu bebas. Akhirnya malam itu ketika besoknya dia harus tanda tangan, ya di dalam tidurnya dia seperti bermimpi begitu ya. Dia bermimpi mendengar, karena memang malam itu istrinya ada gerakan untuk ayo sama anak-anak berdoa dan ajak tetangga, yuk kita berdoa. Seperti ada gerakan untuk mendoakan suaminya. Mereka berdoa malam itu. Ya, berdoa mendukung suaminya yang di penjara supaya kuat imannya. Dan malam itu juga, ya saya yakin Allah Roh Kudus yang menyampaikan seolah Dimitri juga bermimpi. Dia seperti mendengar suara istri dan anaknya yang sedang mendoakan dia begitu. Dan saat itu dia sadar, saya ditipu ini. Itu bukan istri saya yang disiksa. Dia sadar, ya itu istri saya dan anak saya sedang mendoakan saya. Dan besok paginya, ya dia tidak jadi tanda tangan. Dengan tegap, dengan yakin dia berkata, saya tidak mau tanda tangan. Tuhan sudah seperti menyatakan kepada saya, istri dan anak saya aman begitu. Mereka sedang berdoa untuk saya. Akhirnya nggak bisa apa-apa begitu kan. Sampai akhirnya ya dia yang diancam, kamu akan dihukum mati. Karena ketahuan lagi menulis ayat Alkitab, ini jadi dasar untuk dia dihukum gantung. Itu ada hukuman gantungan. Akhirnya dia diseret, dibawa keluar dari selnya. Di tengah jalan itu, pagi-pagi itu ketika dia diseret itu, tiba-tiba Bapak Ibu, 1.500 narapidana bernyanyi. Ya, bernyanyi seperti ada paduan suara sorgawi menyanyikan lagu yang sama. Seperti yang dia nyanyikan setiap pagi. Entah bagaimana itu mereka sama-sama seperti bernyanyi dan petugas penjara sampai begitu takut mundur. Bapak Ibu bisa bayangin 1.500 orang bernyanyi, ya seperti paduan suara begitu megah, takut. Kamu siapa sih begitu kan sampai ditanya. Saya adalah anak Allah, Dimitri katakan, dan saya itu adalah Yesus Kristus. Akhirnya dia tidak jadi dihukum mati, begitu. Karena peristiwa itu akhirnya dia dibebaskan dan dia bisa bercerita bersaksi kepada misionaris yang tulis buku itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu kesaksian dari seorang bukan hamba Tuhan, tapi seorang Kristen ya, seorang Kristen yang kita lihat tidak mesti hamba Tuhan. Setiap kita yang memang adalah murid Kristus, kita adalah hamba Tuhan sebetulnya. Dia rindu membaca firman Tuhan, menjadi murid Tuhan, membawa keluarganya dimuridkan juga. Dan dia rindu tetangganya juga dimuridkan. Begitu. Ya, dan dia terus setia kepada imannya.
Sampai akhirnya Tuhan pakai dia untuk bersaksi bagi lingkungannya. Ketika dia diancam, ya, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk menyanyikan, bersaksi, menaikkan pujian kepada Tuhan, menyatakan siapa Yesus di dalam hidupnya. Dan biarlah kita juga mau terus merajakan Yesus dalam seluruh hidup kita. Terlepas dari segala tantangan, kesulitan yang ada, biarlah orang lain bisa melihat kesetiaan iman kita. Mari kita berdoa.